ini kemudian paham, ya sudah, secara implisit dia merasa bersalah tampaknya, sehingga dia mendatangi Mawa untuk minta RJ. Itu kan kalau orang minta RJ kan selalu ada rasa bersalah dalam dirinya, sehingga dia minta restoratif justice kan, gitu. Persoalannya upaya dia yang bagus ini belum berhasil, gitu. Jadi Inara ini masih terbentur dengan tembok kekerasan hati dari seorang Mawa yang restoratif justice bang, RJ sendiri bang. Tapi dari pihak Mawa sendiri pun menolak. Sebenarnya diperbolehkan nggak sih bang penolakan RJ sendiri bang dalam setiap permasalahan yang terjadi gitu bang? Jadi menolak itu haknya Mawa, memang boleh dia menolak, gitu. Jadi gini, sebenarnya makin kemari pola kerja Inara dalam kasus ini makin bagus sebenarnya. Jadi Inara ini kemudian paham, ya sudah, secara implisit dia merasa bersalah tampaknya, sehingga dia mendatangi Mawa untuk minta RJ. Itu kan kalau orang minta RJ kan selalu ada rasa bersalah dalam dirinya, sehingga dia minta restoratif justice kan, gitu. Persoalannya upaya dia yang bagus ini belum berhasil, gitu. Jadi Inara ini masih terbentur dengan tembok kekerasan hati dari seorang Mawa yang sakit hati. Kenapa Mawa sakit hati? Ya karena dikhianati, begitu cintanya, perasaannya dikhianati oleh suaminya kan, dia sakit hati. Ada beberapa karakter wanita yang bisa memaafkan, tapi ada karakter wanita yang tidak bisa memaafkan. Tapi kita lihat mungkin ada alasan-alasan dari Mawa yang masih keras, karena mungkin beranggapan Inara nggak tulus, atau belum tulus, atau punya kepentingan supaya kasusnya selesai, gitu kan. Jadi Mawa masih keras. Tapi mudah-mudahan kalau dijalankan secara tulus dengan cara yang lebih bermartabat lagi, yang tidak kemudian memaksa-maksa, mudah-mudahan Mawa bisa menerima dan memaafkan. Oke bang, bicara soal karakter tadi bang, ini terlihat bahwa si Inara sendiri seperti tidak ada usaha untuk mendekati Mawa gitu bang, tapi malah Insanul yang berjuang habis-habisan untuk supaya kasusnya dengan Inara ini diselesaikan gitu bang. Tanggapan abang gimana? Ya, Insanul kan seperti yang kita lihat dari bagaimana dia menceritakan ke publik kan, dia memang mau dapat dua-duanya. Mawa dia mau dapat, Inara juga dia mau dapatkan gitu. Jadi cintanya kebelah, cintanya full ke Mawa, full juga ke Inara, gitu. Jadi namanya laki-laki gitu kan, jadi udah tanggung lah dua-duanya deh gitu. Cuman kan si Mawa juga nggak mau tuh begitu, ya kan. Akhirnya dilaporkan lah sakit hatinya Mawa ini sebagai suatu laporan pidana. Si Inara dia kepala tanggung juga, ya udah, gimana sih gue biar dapat si Insanul kan begitu. Nggak tahu beneran cinta apa enggak, kita juga nggak tahu, tapi yang jelas dia berusaha dapat si Insanul. Gimana caranya kan, dengan cara menodong Mawa juga, tolong dong lepaskan dia biar aku bisa sama si Insanul. Apakah baik cara gitu? Jawabannya kan belum baik, begitu, kurang baik, kurang sopan gitu. Ya masa mau ngerampas laki orang begitu kan. Ya harusnya kan dia sebagai yang mau menarik diri dalam satu persekutuan, kalau dalam bahasa ilmu-ilmu sederhana ya, dalam ilmu agama kan jadi istri kedua kan begitu kan. Jadi harus berbaik dong sama istri yang pertama kan, minta izin segala macam, tapi dengan cara yang tidak memaksa. Tapi kan dia masih cara itu, di sisi itu masih belum pas, masih ada jiwa kesombongan begitu ya. Padahal secara hakiki ilmu perhubungan antar sesama manusia yang beragama, salah langkah dia begitu. Nah Mawa kenapa keras, mungkin juga gara-gara ini juga begitu. Tapi kita berharap mudah-mudahan ini selesai tidak lewat jalur pengadilan ya. Jadi ada kedamaian dari para pihak gitu. Yang menang siapa kalau itu terjadi perdamaian? Ya Insanul, dapat 2 gitu ya. Nasibnya Insanul lah. Makanya Mawa juga keras nih, buat ceburin dulu nih. Mungkin juga Mawa mau ceburin ini, mau jadikan para pelaku terpidana menjadi terpidana, itu nanti juga dicerai kan begitu ya. Niatnya mungkin udah sakit hati sehingga cintanya udah hilang. Jadi udahlah gue ceburinnya sekaligus dah. Belum minta maaf kek, mau apa kek, bodo amat, gak kuat ladenin kan begitu.
pikiran kedua nih tentang Mawa ini kan. Gitu. Jadi itu tadi. Jadi Mawa nggak mau Ihsanul dapat 2 kan. Lu kalau dia aja dah, tapi lu masuk penjara kan begitu. Oke, Bang. Dengan sikap Inara yang mencabut laporan terhadap Ihsanul tempo hari gitu, Bang. Ya. Apakah itu bisa dijadikan alasan Mawa untuk karena tujuannya adalah untuk tetap bertahan dengan Ihsanul sendiri gitu. Siapa yang mencabut laporan? Inara mencabut, kan sempat mencabut. Itu kan laporan juga nggak punya nilai hukum itu. Laporan Inara ke Ihsanul sama-sama berbuat, suka sama suka. Apa yang mau dilaporin kan? Tipu menipu nggak dapat, kan begitu kan? Jadi apa yang mau dilaporin jadi nggak dapat, jadi cabut aja kan begitu. Jadi nggak punya dampak apa-apa terhadap Mawa. Oke, jadi berarti maksudnya dengan sikap Inara yang berusaha untuk bertahan dengan Ihsanul gitu, Bang. Apakah itu yang menjadi Abang menduga bahwa ini yang membuat Mawa bersikeras untuk melakukan RJ terhadap Inara sendiri, Bang? Ya, itu Mawa si Inara kan berusaha itu. Jadi kalau Inara sih kayaknya juga kadang-kadang menekan si Mawa supaya melepaskan Ihsanul kan. Supaya direbut lah oleh si Inara ini Ihsanul kan. Sementara Ihsanul maunya dapat dua-duanya. Begitu. Sementara si Mawa nggak mau gua kalau ada si Inara kan begitu kan. Udah lu aja ke sana, tapi lu masuk penjara kan begitu. Jadi ini persoalan segitiga. Kalau Inara mau merebut dari Ihsanul, tapi dia tidak secara eksplisit bilang mau bareng-bareng dengan si Mawa kan. Dia mau minta Mawa melepaskan Ihsanul kan, begitu. Nanti kalau dijalankan hukumnya, mungkin Ihsanul jadinya sama si Inara. Sementara Mawa lepas, tapi sakit hati Mawa jadi berkurang karena mereka berdua dipidana kan begitu. Jadi itu dia. Jadi Mawa lebih menjaga martabatnya sebagai seorang wanita kan, begitu. Nggak apa-apa dilepaskan suaminya kalau begitu kan. Yang sableng siapa nih? Kan yang minta dua-duanya itu kan termasuk juga ya gimana ya, kita juga susah bilang ya. Enak lagi juga ya. Kita susah bilangnya. Bang, tapi susah bilangnya sendiri. Tapi kan hukum yang Abang lihat dari laporan si Mawa itu apa sih memberatkan 2 orang ini, Bang? Mereka ini melakukan hubungan intim dan ketahuan di luar posisi yang sah secara undang-undang. Itu pertama. Yang kedua, tanpa izin istri sah. Dan yang ketiga, karena istri sah mengetahui ini terjadi hubungan itu disebut sebagai persinahan. Jadi pasalnya persinahan. Naik sidik kan? Artinya buktinya sudah ada, sudah bisa proses sampai ke persidangan. Gitu. Jadi itu yang dilaporkan Mawa. Mawa mau dilaporkan apa aja oleh Inara, dia nggak peduli, saya rasa. Gitu. Gue udah sakit hati itu kan kadang nggak peduli sama apapun juga. Terakhir, Bang, menurut Bang Dio sebagai praktisi hukum, apa yang harus dilakukan Inara agar RJ ini bisa berhasil gitu, Bang? Ya, ini cara klinik kita bisa doa-doa ini kan, klinik bisa jadi doa-doa. Cara yang kedua ya sudah permohonan maaf setulus-tulusnya, permintaan maaf dengan menyampaikan kesalahan-kesalahan ininya, dengan catatan kalau Mawa memaafkan atau Mawa kemudian tergerak hatinya. Kalau Mawa nggak tergerak hatinya, ya sudah mau bilang apa, perkara jalan terus. Apalagi sekarang momennya dia tampil di sebuah podcast mencari kebenaran bahwa dia juga merasa dirugikan. Siapa ini? Si Inara sendiri. Ya rugi lah. Ya karena begini ketahuan publik kan, kartu-kartu perilakunya kan kelihatan sehingga orang Bongkar semua gitu. Kebongkar, orang hati-hati begitu. Siapa yang terjerat proses pidana biasanya orang publik kan hati-hati. Jangan berhubungan dengan ini, lagi ada proses pidana begitu. Akhirnya apa? Proyek-proyek yang sudah ada, pekerjaan terdahulu itu kemudian dihentikan oleh pihak ketiga. Ya. Oke, siap. Oke. Makasih, Bang.